Pernahkah Bapak Ibu memperhatikan saat buang air kecil di pagi hari, lalu melihat ada busa yang menumpuk di permukaan air kloset? Mungkin Bapak Ibu berpikir, itu hal biasa. Mungkin karena pancaran air seninya yang deras, atau mungkin sisa sabun pembersih kloset. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa busa yang tak kunjung hilang itu adalah jeritan minta tolong dari ginjal Bapak Ibu? Busa itu adalah pertanda bahwa saringan halus di dalam tubuh Bapak Ibu sedang jebol, dan zat-zat kehidupan sedang hanyut terbuang sia-sia ke saluran pembuangan. Jangan abaikan tanda kecil ini. Karena dari busa itulah bermula vonis cuci darah yang menakutkan. Namun, jangan takut dulu. Karena hari ini, saya membawa kabar gembira. Ada satu bahan makanan yang sangat murah, yang mungkin ada di kulkas Bapak Ibu sekarang, yang memiliki kemampuan luar biasa sebagai semen alami untuk menambal kebocoran saringan ginjal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat yang penuh berkah, dan salam sayang untuk Bapak Ibu semua, para orang tua saya, sobat sehat penyakit dalam, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Sungguh sebuah kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya, Dr. Irfan Ali, bisa kembali hadir, menyapa Bapak Ibu di ruang keluarga masing-masing. Saya berdoa dengan tulus, semoga saat Bapak Ibu mendengarkan suara saya ini, Bapak Ibu sedang merasakan nikmatnya kesehatan, atau setidaknya memiliki semangat yang membara untuk menjemput kesembuhan yang lebih baik. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu kencing berbusa dan ginjal bocor. Banyak pasien saya yang datang sudah dalam kondisi terlambat, kakinya bengkak seperti gajah, napasnya sesak penuh cairan. Padahal, tanda awalnya sudah muncul bertahan-tahan, lalu berupa air seni yang berbuih. Kita akan belajar bagaimana menggunakan putih telur rebus sebagai terapi pendamping medis yang sangat ampuh untuk mengembalikan kadar protein dalam darah dan membantu regenerasi sel ginjal yang rusak. Sebelum saya membongkar rahasia dapur ini, saya ingin meminta partisipasi Bapak Ibu sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk sembuh. Coba Bapak Ibu ketik di kolom komentar di bawah video ini sekarang juga. Tuliskan kalimat afirmasi ini dengan penuh keyakinan. Ginjal saya rapat, urin saya jernih, lalu ikuti dengan nama kota asal Bapak Ibu. Contohnya, ginjal saya rapat, urin saya jernih, salam dari Surabaya. Mengapa ini penting? Karena setiap kata positif yang Bapak Ibu tulis adalah doa, dan ketika ribuan orang lain membacanya dan mengaminkannya dalam hati, itu menjadi energi penyembuhan yang dahsyat. Silakan ditulis sekarang ya Bapak Ibu. Dan satu hal lagi yang tak kalah pentingnya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bertemu dengan saya di channel ini, atau yang sudah sering menonton, tapi lupa memencet tombolnya, saya mengundang Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe atau berlangganan yang berwarna merah di bawah video ini sekarang juga. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Ini gratis selamanya. Dan tujuannya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan satupun informasi kesehatan vital yang saya bagikan khusus untuk usia emas. Mari kita bangun benteng kesehatan di masa tua bersama-sama. Tanpa bertele-tele, saya sarankan Bapak Ibu sekarang mengambil posisi duduk yang paling rileks. Sandarkan punggung Bapak Ibu agar tidak pegal. Siapkan segelas air putih hangat atau teh tawar hangat di samping Bapak Ibu. Mungkin juga sedikit potongan buah sebagai camilan sehat. Anggaplah kita sedang duduk berdua di teras rumah yang sejuk, mengobrol santai dari hati ke hati sebagai anak dan orang tua tentang bagaimana menjaga harta paling berharga Bapak Ibu, yaitu kesehatan. Simak penjelasan ini pelen-pelen, resapi setiap kalimatnya, karena pemahaman yang benar adalah separuh dari kesembuhan. Mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam perut bagian belakang Bapak Ibu, di mana sepasang ginjal bekerja tanpa henti. Mengapa air kencing bisa berbusa? Apa hubungannya dengan ginjal bocor? Saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan sebuah saringan santan atau saringan teh yang ada di dapur. Saringan ini memiliki anyaman kawat yang sangat halus dan rapat. Tugasnya adalah menahan ampas kelapa atau daun teh agar tetap di atas, sementara air santan atau air teh yang jernih lolos ke bawah
masuk ke dalam gelas. Ginjal Bapak Ibu memiliki jutaan saringan mikroskopis seperti itu, yang disebut glomerulus. Tugas saringan ginjal ini adalah menyaring darah. Zat-zat sampah dan racun dibiarkan lolos menjadi air seni. Sedangkan zat-zat penting yang berukuran besar, terutama protein albumin, harus ditahan agar tetap berada di dalam aliran darah. Protein albumin ini ibarat batu bata dan semen yang membangun tubuh kita. Nah, ketika Bapak Ibu menderita tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, atau gula darah tinggi karena diabetes yang sudah menahun, tekanan dan gula itu merusak anyaman saringan ginjal tadi. Bayangkan, saringan teh yang disikat terlalu keras setiap hari. Lama-lama kawatnya mekar, lubangnya membesar, atau bahkan jebol. Ketika lubang saringan ginjal membesar, protein albumin yang seharusnya ditahan, akhirnya ikut lolos, bocor, dan tumpah ke dalam air seni. Sifat protein albumin ini mirip seperti sabun atau deterjen. Jika dia bercampur dengan air dan terguncang saat buang air kecil, dia akan membentuk buih atau busa yang stabil dan tidak mudah pecah. Jadi, kencing berbusa adalah tanda bahwa batu bata tubuh Bapak Ibu sedang hanyut terbuang. Ada 3 bahaya utama yang mengintai jika kebocoran protein ini Bapak Ibu biarkan terus-menerus tanpa ditambal. Bahaya pertama adalah malnutrisi dan penyusutan otot yang parah. Protein adalah bahan baku utama pembentuk otot. Jika proteinnya bocor, terus lewat urin, tubuh akan kekurangan bahan bangunan. Akibatnya, tubuh akan memakan otot Bapak Ibu sendiri untuk bertahan hidup. Bapak Ibu akan melihat lengan dan paha Bapak Ibu semakin mengecil, lembek, dan menggelambir. Tenaga Bapak Ibu akan hilang drastis. Jalan sedikit saja rasanya berat sekali. Dan Bapak Ibu menjadi sangat mudah lelah. Ini bukan sekadar faktor usia tua, tapi karena tubuh sedang kelaparan protein. Bahaya kedua adalah pembengkakan seluruh tubuh atau edema anasarka. Ini yang paling sering membuat pasien panik. Perlu Bapak Ibu ketahui, albumin di dalam darah berfungsi seperti spons yang menahan air agar tetap berada di dalam pembuluh darah. Ketika albumin bocor dan kadarnya dalam darah turun drastis, air di dalam pembuluh darah tidak ada yang menahan lagi. Air itu akan merembes keluar, menembus dinding pembuluh darah, masuk ke jaringan kulit. Awalnya kaki yang bengkak, lalu naik ke perut menjadi buncit berisi air, lalu naik ke wajah sembab. Dan yang paling berbahaya jika air itu masuk merendam paru-paru. Bapak Ibu akan sesak napas, hebat, sioliola, tenggelam. Bahaya ketiga adalah kerusakan ginjal permanen yang mempercepat cuci darah. Protein yang bocor melewati saringan ginjal itu ternyata bersifat racun bagi saluran ginjal bagian bawah. Protein itu keras dan melukai dinding saluran pipis di dalam ginjal, menyebabkan peradangan dan jaringan parut. Semakin banyak protein yang bocor, semakin cepat ginjal Bapak Ibu mengeras dan mati total. Jadi, menghentikan kebocoran ini adalah kunci untuk menunda atau mencegah cuci darah. Lantas, bagaimana solusinya? Bagaimana kita menambal saringan yang jebol itu dan mengganti protein yang hilang dengan cepat, namun aman bagi ginjal? Jawabannya ada pada putih telur rebus. Mengapa harus putih telur? Mengapa bukan daging sapi atau ikan? Bapak Ibu, putih telur adalah sumber protein albumin yang paling murni di dunia, dengan nilai biologis yang paling tinggi, artinya hampir 100% bisa diserap tubuh dan langsung diubah menjadi albumin darah. Selain itu, putih telur memiliki keunggulan yang sangat vital bagi penderita ginjal, yaitu rendah fosfor dan rendah kolesterol, asalkan kuningnya dibuang. Daging merah atau susu memang tinggi protein, tapi juga tinggi fosfor yang bisa meracuni ginjal yang sudah lemah. Putih telur adalah sahabat paling aman untuk ginjal yang sedang sakit. Sekarang, mohon disimak dengan sangat teliti, bila perlu dicatat langkah demi langkahnya. Kita akan membahas terapi putih telur ini secara mendetail agar Bapak Ibu tidak salah langkah. Langkah pertama, pemilihan telur. Bapak Ibu bisa menggunakan telur ayam kampung atau telur ayam negeri biasa. Telur ayam kampung memang sedikit lebih baik nutrisinya, tapi telur ayam negeri pun sudah sangat cukup dan lebih mudah didapat, serta harganya terjangkau. Yang penting pastikan telurnya segar
Cangkangnya utuh, tidak retak, dan bersih dari kotoran ayam. Langkah kedua, proses perebusan yang sempurna. Cuci telur dengan air mengalir sebelum direbus. Masukkan telur ke dalam panci berisi air suhu ruang. Pastikan telur terendam air sepenuhnya. Nyalakan api sedang. Rebuslah selama 10-12 menit, dihitung sejak air mendidih. Kita harus merebusnya sampai matang sempurna, hard boil. Jangan setengah matang. Mengapa? Karena putih telur mentah atau setengah matang mengandung zat avidin yang justru menghambat penyerapan vitamin biotin dan juga berisiko mengandung bakteri salmonella yang berbahaya bagi lansia. Jadi, pastikan putih telurnya sudah padat dan kenyal. Langkah ketiga, pemisahan kuning telur. Ini adalah hukum wajib yang tidak boleh ditawar bagi penderita gangguan ginjal. Setelah matang, kupas kulitnya, belah telurnya, dan buang kuningnya. Kuning telur memang enak, tapi dia mengandung kolesterol tinggi dan fosfor yang cukup tinggi. Bagi ginjal yang sudah bocor, beban fosfor dan lemak ini akan memperberat kerjanya. Berikan kuningnya pada cucu yang sedang masa pertumbuhan atau pada kucing kesayangan. Bapak Ibu cukup memakan bagian putihnya saja. Langkah keempat, dosis dan cara konsumsi. Untuk terapi menambal kebocoran dan menaikkan albumin, saya menyarankan Bapak Ibu mengonsumsi 3 butir sampai 6 butir putih telur sehari. Tergantung seberapa parah kebocorannya. Cara makannya dibagi rata, makan 1 atau 2 butir putih telur di pagi hari sebagai teman sarapan, makan 1 atau 2 butir di siang hari sebagai camilan atau lauk, dan makan 1 atau 2 butir di malam hari. Jadikan ini sebagai obat harian Bapak Ibu. Banyak pasien saya bertanya, "Dok, apa tidak bosan makan putih telur rebus terus? Rasanya hambar dan bikin mual." Bapak Ibu, saya mengerti. Rasa hambar putih telur memang kadang membosankan. Tapi ingatlah, rasa hambar itu adalah rasa kesembuhan. Untuk menyiasatinya, Bapak Ibu boleh memotong-motong putih telur itu lalu dicampur ke dalam sup sayuran bening dengan bumbu bawang putih dan sedikit merica. Atau dibuat pepes putih telur dengan rempah-rempah tapi tanpa garam berlebih. Yang tidak boleh adalah menggorengnya dengan minyak jelantah atau menyiramnya dengan kecap asin yang banyak natriumnya. Saya juga ingin meluruskan beberapa mitos yang sering menyesatkan Bapak Ibu. Mitos pertama, makan telur banyak-banyak bikin bisulan dan kolesterol naik. Bapak Ibu, yang bikin kolesterol adalah kuning telurnya. Putih telur itu 0 kolesterol dan 0 lemak. Jadi aman untuk jantung. Soal bisulan, itu biasanya karena alergi. Jika Bapak Ibu tidak punya riwayat alergi telur, makan 6 butir sehari pun insya Allah aman dan tidak akan bikin bisulan. Mitos kedua, orang sakit ginjal tidak boleh makan protein, nanti ginjalnya makin rusak. Ini adalah kesalahpahaman yang fatal. Benar bahwa penderita ginjal harus membatasi protein, tapi bukan menghentikannya sama sekali. Apalagi jika Bapak Ibu mengalami kebocoran ginjal sindrom nefrotik, di mana protein terbuang banyak lewat urin. Jika tidak diganti dari makanan, tubuh akan ambruk. Putih telur adalah protein berkualitas tinggi yang menghasilkan sedikit sampah metabolisme, sehingga aman untuk mengganti yang hilang tanpa membebani ginjal. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan cek mandiri sederhana. Mari kita lakukan bersama-sama sekarang, atau nanti saat Bapak Ibu ke kamar mandi. Ini penting untuk memantau kondisi Bapak Ibu sendiri di rumah. Tes pertama, tes siram busa. Nanti saat Bapak Ibu buang air kecil di kloset, jangan langsung ditekan tombol flush atau disiram air. Perhatikan dulu, apakah ada busa? Jika ada, siramlah dengan sedikit air. Apakah busanya langsung pecah dan hilang seperti buih sabun cuci piring yang kena air? Atau busanya tetap bertahan, membandel, dan menumpuk meskipun sudah disiram? Jika busanya membandel, itu indikasi kuat adanya protein dalam jumlah besar. Tes kedua, tes tekan tulang kering, piting edema. Coba, Bapak Ibu luruskan kaki, raba tulang kering di kaki bagian bawah, di atas mata kaki. Tekan kulit di atas tulang itu dengan jempol tangan Bapak Ibu, tekan yang kuat dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4,
5. Lepaskan jempol. Bapak Ibu, perhatikan bekas tekanannya. Apakah kulit langsung kembali membal rata atau meninggalkan cekungan dalam seperti kita menekan adonan kue dan butuh waktu lama untuk kembali rata? Jika ada cekungan yang lama kembalinya, itu tandanya kadar albumin Bapak Ibu sudah rendah, sehingga air merembes ke kaki. Tes ketiga, tes kelopak mata. Coba bercermin saat bangun tidur pagi hari. Apakah kelopak mata Bapak Ibu terlihat bengkak, sembab, dan tebal? Wajah terasa penuh? Ini adalah tanda khas kebocoran ginjal, karena jaringan di sekitar mata sangat longgar dan mudah terisi air saat kita tidur telentang. Jika Bapak Ibu menemukan tanda-tanda ini, maka terapi putih telur tadi harus segera Bapak Ibu mulai hari ini juga. Saya teringat kisah salah satu pasien saya, Pak Haryanto, usia 62 tahun. Pak Haryanto adalah pensiunan guru yang sangat disiplin. Beliau datang ke praktik saya dengan keluhan kakinya bengkak sampai tidak muat pakai sepatu. Beliau bercerita, "Dok, sebenarnya saya sudah lihat kencing saya berbusa sejak setahun lalu, tapi kata teman-teman di pos ronda, itu tandanya ginjal saya kerjanya kencang dan bagus. Jadi saya biarkan saja." Masya Allah, informasi yang salah itu hampir merenggut nyawa beliau. Saat kami cek laboratorium, kadar albumin Pak Haryanto tinggal 2,5, normalnya di atas 3,5. Ginjalnya bocor parah. Beliau sudah lemas, sesak napas, dan hampir pingsan karena cairan mulai masuk ke paru-paru. Dokter di UGD menyarankan infus albumin manusia yang harganya jutaan rupiah per botol. Pak Haryanto menangis karena tidak ada biaya. Saya katakan pada beliau, "Pak, kalau tidak mampu beli infus albumin, kita pakai cara alami. Tapi Bapak harus janji disiplin." Saya resepkan obat penahan bocor ginjal, dan saya wajibkan beliau makan 6 butir putih telur rebus setiap hari tanpa putus. Awalnya beliau mual, ingin muntah. Istrinya dengan sabar menyuapi sedikit demi sedikit. Seminggu kemudian, bengkak di kakinya mulai kempes. Napasnya mulai lega. Sebulan kemudian saat kontrol, wajah Pak Haryanto sudah merah segar, tidak pucat, dan bengkak lagi. Kami cek albuminnya naik menjadi ke 3,2, beliau sujud syukur di ruang periksa saya. "Dokter, ternyata telur yang selama ini saya remehkan bisa menyelamatkan saya." Pak Haryanto berhasil lolos dari lubang jarum, gagal ginjal terminal, berkat ketelatenannya. Kisah Pak Haryanto mengajarkan kita bahwa penyangkalan denial adalah musuh terbesar penyakit. Jangan meremehkan gejala kecil, dan jangan meremehkan kekuatan makanan alami. Putih telur mungkin terlihat sederhana, tapi di dalamnya terkandung cetak biru kehidupan yang bisa menambal tubuh kita yang rapuh. Mungkin sekarang di benak Bapak Ibu muncul berbagai pertanyaan praktis seputar terapi ini. Mari kita bahas dalam sesi tanya-jawab imajiner ini. Saya akan menjawab keraguan yang sering muncul. Namun sebelum itu, sekali lagi saya ingatkan, bagi Bapak Ibu yang merasakan manfaat dari video ini, tolong tekan tombol subscribe-nya ya. Dukungan Bapak Ibu adalah semangat saya untuk terus berbagi. Pertanyaan pertama, "Dokter, apakah putih telurnya boleh digoreng atau didadar pakai minyak sedikit?" Jawabannya, sebaiknya jangan. Bapak Ibu, minyak goreng, apalagi minyak sawit yang dipanaskan, mengandung lemak jenuh dan radikal bebas yang bisa memicu peradangan di pembuluh darah ginjal. Tujuan kita adalah meringankan kerja ginjal, bukan menambah beban. Kalau bosan rebus, boleh dikukus, boleh dipepes, boleh dibuat poached egg telur ceplok air, asalkan tidak pakai minyak goreng. Pertanyaan kedua, "Dok, katanya ikan gabus atau ekstrak kutuk lebih bagus dari telur." Jawabannya, ikan gabus memang sangat bagus. Kandungan albuminnya sangat tinggi. Namun, mari kita bicara realitas. Ikan gabus harganya relatif mahal. Mencarinya kadang susah di pasar tertentu, dan mengolahnya cukup amis. Sedangkan telur ayam ada di warung sebelah rumah. Harganya murah meriah. Secara medis, keduanya sama-sama sumber albumin. Jika Bapak Ibu punya uang lebih, silakan beli ekstrak ikan gabus. Tapi jika Bapak Ibu ingin solusi yang ekonomis dan berkelanjutan seumur hidup, putih telur
adalah juaranya. Jangan sampai karena mengejar ikan gabus yang susah didapat, Bapak Ibu malah tidak makan protein berhari-hari. Konsistensi macan putih telur setiap hari jauh lebih penting. Pertanyaan ketiga, dokter, apakah dengan macan putih telur ini, saya boleh berhenti minum obat ginjal dari dokter? Jawabannya, tentu tidak boleh, Bapak Ibu. Tolong dipahami, obat dokter seperti golongan ARB atau ACE inhibitor berfungsi untuk menurunkan tekanan di dalam saringan ginjal, supaya lubangnya tidak makin lebar. Sedangkan putih telur berfungsi untuk mengganti semen yang hilang dan menambal kerusakan jaringannya. Keduanya bekerja sama. Obat dokter menahan kerusakannya. Putih telur membangun kembali reruntuhannya. Jadi jalankan keduanya beriringan. Nanti, ketika hasil lab membaik, dokter Bapak Ibu sendiri yang akan mengurangi dosis obatnya secara bertahap. Bapak Ibu Sobat Sehat yang saya muliakan, kita sudah berbincang cukup panjang dan mendalam. Pesan moral yang ingin saya tanamkan hari ini adalah, tubuh kita selalu memberikan sinyal sebelum dia menyerah. Kencing berbusa adalah surat cinta dari ginjal yang meminta perhatian Bapak Ibu. Jangan dibuang surat itu tanpa dibaca. Mulailah hari ini, singgah ke warung, beli telur, rebus, dan makanlah dengan rasa syukur. Anggaplah setiap gigitan putih telur itu sebagai ikhtiar Bapak Ibu menambal kebocoran, menguatkan otot, dan memperpanjang usia harapan hidup untuk bisa terus beribadah dan berkumpul dengan keluarga tercinta. Tanpa berlama-lama lagi, jika Bapak Ibu merasa video ini membuka mata dan memberikan harapan baru, saya mohon dengan sangat, bagikanlah video ini. Tekan tombol share, kirimkan ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, grup senam, atau teman-teman masa kecil Bapak Ibu. Bayangkan jika ada satu teman Bapak Ibu yang sedang bingung, melihat kencingnya berbusa, lalu menemukan jawaban dari video yang Bapak Ibu bagikan. Itu akan menjadi amal jariah, sedekah ilmu yang pahalanya tidak akan terputus. Mari kita tutup perjumpaan kita yang indah ini dengan menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Sang Maha Penyembuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memelihara, kami titipkan organ-organ tubuh kami kepadamu. Jagalah ginjal kami, agar tetap berfungsi menyaring racun dari tubuh kami. Rapatkanlah kembali suringen-seringen yang bocor. Kuatkanlah tubuh kami yang melemah. Berikanlah berkah pada setiap butir makanan yang kami makan, agar menjadi obat bagi penyakit kami. Jauhkanlah kami dari keputusasaan, dan berikanlah kami kesabaran dalam menjemput kesembuhan. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih yang tak terhingga atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Saya Dr. Irfan Ali, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam ginjal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.